Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Saya sendiri Muhammad Rikjan, Nesa Nopianti, dan Popi Siti Oktaviani. Dengan judul Project Risk Management Planning for the Oknum. Manajemen resiko proyek. Apa itu resiko? Resiko adalah apa saja peristiwa yang tidak pasti atau kondisi itu mungkin mempengaruhi proyek. Tidak semua risiko negatif. Beberapa cara yaitu seperti menemukan cara yang lebih mudah untuk melakukan aktivitas atau kondisi. Bagaimana menghadapi risiko? Di sini ada beberapa yaitu menghindari, mengurangi, transfer, dan menerima. Perencanaan untuk yang tidak diketahui. Bahkan proyek yang direncanakan dengan sangat hati-hati pun dapat mengalami masalah. Menggunakan perencanaan risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menyebabkan masalah untuk proyek. Manajemen risiko. Rencanakan manajemen risiko sekarang. Kita harus memiliki perasaan yang cukup baik tentang bagaimana masing-masing proses perencanaan bekerja. Beberapa bidang pengetahuan terakhir dimulai dengan proses perencanaan mereka sendiri dan manajemen risiko tidak berbeda. Rencana manajemen risiko adalah satu-satunya keluaran. Rencana ini memberitahu kita tentang bagaimana ketika menangani risiko pada proyek yang mungkin berisiko ke dalam rencana manajemen risiko. Dan cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menggunakan struktur perincian risiko atau RBS. Anatomi risiko. Setelah kita selesai dengan plan risk management, ada 4 lagi proses manajemen risiko yang akan membantu kita dan tim dalam respon jika ada risiko, yaitu analisis identifikasi risiko, lakukan risiko kualitatif. Yang selanjutnya, apa yang bisa terjadi pada proyek kita? Kita tidak dapat merencanakan risiko sampai kita mengetahui risiko mana yang kemungkinan besar akan kita jalankan ke dalam proyek. Karena itulah proses manajemen risiko selanjutnya adalah identifikasi risiko. Ketika ingin mengetahui setiap kemungkinan risiko yang mungkin mempengaruhi proyek kita. Teknik pengumpulan informasi mengidentifikasi risiko. Ini adalah cara yang teruji waktu dan efektif untuk mendapatkan informasi dari tim, pemangku kepentingan, dan siapapun yang mungkin memiliki informasi tentang risiko. 4 teknik pengumpulan informasi. Yang pertama, brainstorming adalah hal pertama yang kita lakukan, harus dilakukan dengan tim dan memiliki fasilitator untuk memimpin tim dan membantu mengubah ide-ide mereka menjadi daftar risiko. Wawancara adalah hal yang penting dari bagian identifikasi risiko untuk mencari orang yang mungkin memiliki pendapat dan tanyakan kepada mereka tentang apa yang bisa menimbulkan masalah pada proyek. Baik itu sponsor atau klien akan berpikir tentang proyek dengan cara yang sangat berbeda dari tim proyek. Teknik Delphi adalah cara untuk mendapatkan pendapat dan ide dari para ahli dengan cara mengirim kuesioner kepada para ahli yang menanyakan tentang risiko proyek yang penting. Yang terakhir ada identifikasi akar penyebab dari menganalisis masing-masing risiko dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di baliknya. Lebih banyak teknik identifikasi risiko. Meskipun mengumpulkan informasi adalah bagian terbesar dari identifikasi risiko, itu hanya sebagian saja. Ada alat dan teknik lain yang akan kita gunakan untuk memastikan bahwa daftar risiko yang kita susun memiliki risiko sebanyak mungkin. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin baik dalam menangani permasalahan yang terdapat di dalam proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nesa. Ini ada manajemen risiko proyek, di mana mencari risiko. Cara yang baik untuk memahami risiko ujian adalah mengetahui di mana
Mereka berasal jika kita mulai berpikir tentang bagaimana kita menemukan risiko pada proyek. Beberapa hal yang perlu diingat ketika kita mencari risiko. Yang pertama, kita tidak bisa selalu bergantung pada semua sumber daya yang Anda janjikan. Yang kedua, jalur kritis penuh dengan risiko. Aktivitas di jalur kritis jauh lebih berisiko karena keterlambatan dalam aktivitas itu akan menunda proyek. Yang ketiga, ketika kita berasumsi. Yang keempat, lihat di luar proyek kita. Lalu ada sekarang masukkan ke dalam daftar risiko. Inti dari proses identifikasi risiko adalah perlu cukup tahu tentang setiap risiko untuk menganalisisnya dan membuat keputusan yang baik tentang bagaimana menanganinya. Ketika melakukan wawancara, memimpin sesi brainstorming, menganalisis asumsi, mengumpulkan pendapat ahli dengan teknik Delphi dan teknik identifikasi risiko lainnya. Selanjutnya ada daftar risiko dibangun ke dalam rencana manajemen risiko. Harus diperiksa setiap risiko dalam register. Tidak semua risiko diciptakan sama. Beberapa dari mereka sangat mungkin untuk terjadi, sementara yang lain hampir tidak mungkin. Yang pertama ada penelitian kualitas data risiko. Berarti memastikan bahwa informasi yang digunakan akurat dengan memeriksa beberapa sampel terhadap sumber data lain. Yang kedua ada penilaian urgensi risiko. Seberapa cepat kita dalam mengurus risiko tertentu. Jika risiko akan segera terjadi, maka akan lebih baik punya rencana bagaimana menghadapinya segera juga. Yang ketiga ada penilaian ahli. Pasti berguna untuk membantu penilaian risiko dari para ahli yang pernah memiliki dan melalui proyek serupa sebelumnya. Yang keempat ada probabilitas risiko dan penilaian dampak. Proses ini membantu menetapkan probabilitas untuk kemungkinan risiko terjadi dan kemungkinan mencari tahu biaya aktual atau dampak. Katakanlah kita seorang pelatih kebugaran dan keahlian kita membantu jutawan bersiap-siap untuk uji ketahanan utama. Kita dibayar sama untuk setiap pekerjaan, tetapi tangkapannya adalah Anda hanya dibayar jika mereka berhasil untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan maka diperlukan. Di sini ada lakukan analisis risiko kuantitatif. Setelah kita mengidentifikasi risiko dan memberi peringatan peringkat menurut tim penilaian, kita perlu mengambil analisis Anda sedikit lebih jauh dan membuat yakin bahwa mendukung kita. Yang kedua ada kumpulan data. Alat kuantitatif dipecah menjadi 3 kategori yang membantu kita mendapatkan lebih banyak informasi tentang risiko. Alat untuk mengumpulkan data fokus pada pengumpulan angka risiko tentang risiko yang telah kita identifikasi, yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada distribusi kemungkinan, yang ketiga ada penilaian I. Lalu yang ketiga ada kemudian menganalisanya. Sekarang setelah memiliki
semua data tentang daftar risiko. Dengan begitu harus menganalisisnya terlebih dahulu. Yang pertama ada menganalisa sensitivitas, yang kedua ada menganalisa moneter yang diharapkan, yang ketiga ada permodelan dan distribusi. Lalu ada hitung nilai moneter yang diharapkan dari risiko. Sebenarnya kita dapat mengetahui seberapa besar risiko yang akan membebani proyek. Kita dapat melakukannya dengan menghitung yang diharapkan nilai moneternya itu. Mulailah dengan probabilitas dan setiap risiko. Yang kedua ada ambil risiko pertama dan kalikan probabilitas dengan dampaknya untuk peluang menggunakan biaya positif untuk digunakan yang negatif. Yang ketiga, setelah kita menggunakan EMV untuk setiap risiko, kita dapat menambah mereka untuk menemukan total yang mereka untuk mereka semua. Yang kelima ada analisis pohon keputusan menggunakan EMV dalam membantu pilihan. Ada cara lain untuk melakukan EMV. Kita dapat melakukan secara visual menggunakan sesuatu disebut pohon keputusan. Pohon keputusan ini menunjukkan bahwa biaya tersembunyi dari apakah kita membeli tenda yang lebih berat atau tidak. Next. Lalu di sini ada perbarui daftar risiko berdasarkan hasil analisis kuantitatif. Setelah selesai pengumpulan data dan risiko, setelah selesai mengumpulkan data risiko, kita mengubah prioritas, peringkat, dan kategori urgensi jika perlu, dan memperbarui daftar risikonya. Terkadang memodelkan respon potensial terhadap risiko membantu kita menemukan cara lebih efektif dan menghadapinya. Di bawah terdapat contoh tabel kuantitatif. Nah, pertama ada analisis menunjukkan kepada kita bahwa ini akan menjadi yang paling mahal risiko jika itu terjadi. Jadi itu dikatakan prioritas tinggi atau high. Ada yang ini diturunkan ketika kuantitatif analisis menunjukkan bahwa itu sangat tidak mungkin untuk terjadi pada proyek jangka rendah. Lalu di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada tanah risikonya. Ada tanah longsor disebabkan oleh longgar, terkikil, dan kotoran di sekitar gunung. Pasang penghalang atau potensi tanggapannya tidak ada pasang penghalang atau menggali parit. Lalu penyebab utamanya data geologi ulasan yang ditemukan tanah lapisan di atas yang longgar di dekat sini. Kategori natural atau alami. Prioritas tinggi, urgensi sedang. Lalu yang kedua ada teridentifikasi risikonya, ada angin kencang,
bisa mengarah ke tebing bencana. Potensi tanggapannya terkuat tenda taruhannya memperoleh tahan cuaca. Penyebab utamanya cuaca nasional prediksi layanan 35% kemungkinan angin kencang. Dan di kategorinya ada natural, prioritasnya high, dan urgensinya medium. Yang ketiga ada penyewaan truk tidak tersedia. Potensi tanggapannya bayar untuk memesan peralatan sebentar lagi. Penyebab utamanya lebih tinggi dari permintaan peralatan musim ini. Kategorinya equipment, prioritasnya high, urgensinya high. Lalu yang keempat ada badai prediksi melalui jadwal proyek waktu pertama di minggu kedua. Potensi tanggapannya ada buat cadangan untuk mengurangkan waktu yang hilang karena badai. Penyebab utamanya cuaca El Nino pula. Kategorinya natural, prioritasnya medium, urgensinya rendah. Yang kelima ada kekurangan pasokan. Jika kita tidak memprediksi kebutuhan pangan secara akurat, potensi tanggapan tidak ada. Penyebab utamanya toko dekat adalah 30 mil jauhnya. Kategorinya equipment, kualitasnya low, urgensinya high. Yang terakhir ada ini. Yang keenam ada jika seseorang mendapat sakit bisa menjadi masalah mendapat medis peduli. Tanggapannya dibawa ke dokter dengan kami di proyek. Penyebab utamanya rumah sakit terdekat kategorinya human, prioritasnya low, urgensinya low. Tindak lanjutnya akan dibaca oleh Poppy Siti Oktaviani. Di sini ada rencanakan respon risiko untuk mencari tahu apa yang akan kita lakukan jika risiko terjadi. Yang pertama, daftar risiko. Daftar risiko adalah output dari semua analisis dari proyek kita. Yang kedua, rencanakan manajemen risiko. Dengan rencana manajemen risiko untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas berbagai aktivitas dalam proses rencana respon risiko, dan untuk panduan untuk membantu memprioritaskan tugas-tugas kita. Yang ketiga, input. Input merupakan hasil dari daftar risiko dan rencana manajemen risiko. Selanjutnya, di sini ada strategi untuk penanganan risiko negatif dan positif adalah alat dan teknik untuk rencana proses respon risiko. Yang pertama, mengeksploitasi, di mana melakukan semua yang kita bisa untuk membuatnya yakin bahwa kita memanfaatkan kesempatan. Dapat menempatkan sumber daya terbaik, dapat mengalokasikan lebih dari cukup dana, dan pastikan bahwa kita mendapatkan hasil maksimal. Yang kedua, membagikan. Terkadang lebih sulit untuk memanfaatkan kesempatan kita sendiri, maka kita menelpon perusahaan lain untuk berbagi dengan kita. Ketiga, menambah. Inilah saatnya Anda mencoba membuat peluang lebih mungkin dengan mempengaruhi pemicunya. Yang keempat, menerima. Sama seperti menerima risiko negatif, terkadang kesempatan hanya jatuh di pangkuan kita. Hal terbaik yang harus dilakukan dalam hal ini adalah menerimanya. Next. Di sini ada tambahkan respon risiko ke regis. Setiap risiko perlu memiliki satu orang yang memiliki tanggapan rencana.
Di sini ada pembahasan, nanti selanjutnya ada tabel. Yang pertama, setiap risiko perlu memiliki satu orang yang memiliki tanggapan rencana. Ini penjelasan nomor 4, selama risiko rencana tanggapan, tim sepakat untuk membeli pertanggungan untuk yang satu ini. Penjelasan nomor 7, ada 3. Yang pertama, ini adalah sebuah risiko sekunder yang disebabkan oleh tanggapan terhadap risiko. Yang kedua, terkait risiko keputusan kontrak. Terkadang Anda perlu mengubah kontrak untuk memperhitungkan risiko. Yang ketiga, proyek pembaruan rencana manajemen. Rencana proyek manajemen perlu diperbaharui sehingga terintegrasi. Kontrol perubahan dapat mencakup tanggapan risiko. Selanjutnya, di sini ada tabel teridentifikasi risiko, potensi, penyebab utama, mempertaruhkan pemilih, kategori, prioritas, dan urgensi. Yang pertama ada tanah longsor disebabkan oleh longgar kerikil dan kotoran di sekitar gunung. Potensinya ada pasang penghalang atau penggali parit. Penyebab utamanya data geologi ulasan ditemukan tanah lapisan atas yang longgar di dekat sini. Pemiliknya Joe S. Kategori natural, prioritas high atau tinggi, urgensi sedang atau medium. Teridentifikasi risiko nomor 2, angin kencang bisa mengarah ke tebing bencana. Potensi tanggapannya, perkuat tenda, taruhannya memperoleh tahan cuaca peralatan. Penyebab utama, cuaca nasional, prediksi layanan 35%, kemungkinan angin kencang. Pemiliknya tanya kategori natural, prioritas high, urgensi medium. Ketiga, penyewaan truk tidak tersedia. Bayar untuk memesan peralatan sebentar lagi perusahaan. Penyebab utama, lebih tinggi dari permintaan peralatan musim ini. Pemiliknya Joe. Kategori equipment atau benda, prioritas high, urgensi high. Nomor 4, badai diprediksi melalui jadwal proyek waktu pertama di minggu kedua. Potensinya beli badai pertanggungan jika peralatan adalah rusak. Penyebab utama, cuaca di El Nino. Pemiliknya Michelle. Kategori natural, prioritas high. Nomor 5, kekurangan pasukan jika kita tidak memprediksi kebutuhan pangan secara akurat. Potensinya tidak ada. Penyebab utama terdekat adalah 30 mil jauhnya. Pemiliknya James. Kategori equipment, prioritas low, urgensi high. Nomor 6, jika seseorang mendapat sakit bisa menjadi masalah mendapatkan medis peduli. Potensi bawa dokter dengan kami di proyek. Penyebab utama, rumah sakit terdekat berjarak 50 mil. Pemiliknya tanya kategori human atau manusia, prioritas low, urgensi low. Nomor 7, seseorang bisa jatuh di tanah longsor parit. Potensi, siapkan parit patroli untuk memastikan tidak ada yang terluka. Penyebab utama, gali parit untuk tanah longsor. Pemiliknya Joe. Kategori human, prioritas low, urgensi low. Selanjutnya, di sini ada monitor dan kontrol risiko adalah proses kontrol perubahan lainnya. Respon risiko diperlukan seperti perubahan. Di situ ada gambar dan penjelasannya. Yang pertama, performance reports, laporan status metrik dan hasil
kerja lainnya harus ditinjau untuk melihat risiko terjadi. Kedua, work performance information. Yang ketiga, project management plan, di mana Anda membandingkan semua yang sebenarnya data ke paket Anda menggunakan daftar risiko dan rencana project management. Yang keempat, risk register. Yang kelima, input. Selanjutnya, bagaimana mengontrol risiko Anda? Mengontrol risiko berarti menjaga jari Anda pada denyut nadi proyek. Jika kamu terus-menerus meninjau semua data yang dihasilkan proyek, Anda akan dapat bereaksi dengan cepat jika risiko baru ditemukan. Atau jika itu terlihat seperti salah satu respon, Anda strategi perlu muncul ke dalam tindakan. Yang pertama, penilaian ulang risiko, di mana dalam penilaian ulang, tujuan utama adalah untuk menemukan risiko baru yang muncul dan penilaian ulang yang dijadwalkan secara teratur untuk memeriksa semua informasi yang harus kita lihat apakah ada daftar risiko masih berlaku. Yang kedua, analisis variasi dan tren. Mencari tren dicatat atau variasi jadwal Anda, misalnya mungkin menunjukkan pola yang menunjukkan bahwa risiko telah terjadi sebelum kita akan menemukannya. Ketiga, analisis cadangan. Bagaimana mengawasi cadangan Anda berarti Anda akan selalu tahu jika Anda perlu memesan lebih banyak dana atau membuat pilihan yang berbeda tentang bagaimana menangani risiko yang muncul. Selanjutnya, teknik pemantauan dan pengendalian risiko. Hanya ada beberapa alat bagi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.